segera meluncur. MW 20 tahun dan MRK 24 tahun berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan di dua lokasi berbeda di kawasan Medan Belawan dan Medan Marelan. Pelaku ditangkap usai membegal seorang nelayan kepiting di depan terminal penumpang Bandar Deli Medan. Akibat pembegalan, korban mengalami luka serius di wajah sebelah kiri dan tangan. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam aksi pembegalan, di mana MRK mengendarai motor mengejar korban dan MW sebagai penadah barang curian. Sementara itu, seorang pelaku lainnya berinisial MIP, eksekutor yang menyebabkan wajah dan tangan korban luka parah, masih dalam pengejaran petugas. Jadi modus pelaku ini, korban sedang menggunakan sepeda motor menuju Belawan Kota. Di tengah jalan, persisnya di depan pelabuhan Bandar Deli Belawan, dicegat, langsung ditebas menggunakan senjata tajam atau parang, sehingga korban terjatuh dan terluka parah. Kemudian kedua pelaku mengambil sepeda motor milik korban dan juga handphone dan uangnya. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban dan 2 unit ponsel. Dan pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Laporan pertama kita lihat pemirsa dari @nirmala CNTK 6690, lapor Pak Polisi, mohon ditertibkan jukir liar di sekitaran wisata Kebun Teh Sidamanil Simalungun Sumatera Utara karena meminta uang parkir dengan memaksa dan membuat pengunjung tidak nyaman. Dan kini kita lihat laporan yang kedua, ini ada dari @amranibra_77xx, lapor Pak Polisi, di underpass Tambun Bekasi sering dan banyak sekali pengendara motor yang melawan arus, membuat pengendara lainnya resah dan terkait keselamatan. Mohon ditertibkan, Pak. Dan kini kita lihat laporan yang terakhir pemirsa dari @andiarsan70x, lapor Pak Polisi, di Jalan Raya Pondok Gede sering terjadi tawuran remaja menggunakan senjata tajam. Mohon ditertibkan, Pak, karena mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan itu dia tadi pemirsa laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, bahkan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Gara-gara palsukan berbagai dokumen untuk ajukan kredit bank, Pak Sutri di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi. Pak Sutri ini memalsukan dokumen untuk mencairkan kredit bank senilai Rp750 juta. Polisi menangkap Pak Sutri bernama Rahmat Habibi dan Indah Suryaningsih, warga Sumbersari, Jember, atas pemalsuan dokumen. Modus pelaku memalsukan seluruh pengajuan kredit bank seperti KTP yang dipalsukan menggunakan alat cetak yang diprint sendiri. Kasus ini bermula saat Pak Sutri ini berhasil mencairkan pinjaman senilai Rp750 juta di sebuah bank daerah Jawa Timur dengan data palsu. Dalam perjalanannya, keduanya juga membuat laporan palsu kepada pihak bank jika suaminya telah meninggal dunia dengan membawa sejumlah dokumen. Tujuannya agar tanggung jawab membayar angsuran bisa lunas. Namun salah seorang notaris yang melakukan pengikatan antara bank dan Pak Sutri ini curiga dengan dokumen tersebut. Hasil penyidikan polisi mengungkap jika Pak Sutri ini telah memalsukan dokumen. Sebelum berakhir masa kontrak, yang bersangkutan melaporkan kepada Bank Jatim bahwa kreditur atau saudara Ahmad Hidayat telah meninggal dunia di bulan November 2024, meninggal di wilayah Banyuwangi, sehingga atas dasar tersebut diharapkan kreditur kehilangan atau sudah hilang kewajibannya membayarkan kewajiban kredit kepada Bank Jatim.
ada kejanggalan sehingga ditelusuri dan ternyata benar ada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Saudara Rahmat Habibi, nama aslinya, atau dikenal dengan Ahmad Hidayat berdasarkan KTP palsu tersebut. Atas perbuatannya, Pak Sutri tersebut terancam hukuman 6 tahun penjara.